Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Tepat pada saat ini, kaisar kuno yang memandang dengan dingin dari samping tiba-tiba berkata, "Sepertinya semua orang sudah ada di sini. Aku telah mencuri perisai angin es dari negara kultivasi peringkat 4. Ini akan membantu kita menyelesaikan lebih dari separuh pada ujian pertama." Raja Iblis 6 keinginan juga berkata dengan dingin, "Aku akan menangani paruh kedua dari ujian pertama." Si bongkok Meng menyentuh bintil di wajahnya dan berkata, "Orang tua ini akan menangani ujian kedua." Duan Muji memandang ke arah Wang King Yue dan berkata, "Orang itu adalah Wang King Yue. Dia mengetahui teknik melarikan diri 5 elemen yang berguna bagi kita. Teman kecil ini mengetahui mantra kematian. Serangan indera kedewaan pada percobaan ketiga akan bergantung padanya." Mata berkabut si bongkok Meng segera menyapu Wang Lin, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat berikutnya, tangan Raja Iblis 6 keinginan membentuk segel misterius saat dia berjalan menuju formasi transfer. Setelah mengirimkan beberapa segel, seluruh formasi mulai hancur dari dalam. Semburan gas hijau datang dari formasi transfer sampai tidak ada lagi yang keluar, dan formasi transfer itu benar-benar hancur. Kemudian, tubuhnya menghilang saat dia mulai berjalan melewati bekas susunan formasi. Setiap kali melangkah, dia akan meninggalkan jejak energi spiritual di tanah. Dia mulai bergerak semakin cepat dan semakin banyak jejak energi spiritual yang tertinggal di tanah. Akhirnya, dia segera melepaskan bayangannya. Sekarang tampak ada beberapa orang yang berjalan mengelilingi formasi. Setelah beberapa saat, semua bayangan itu menghilang. Hanya tubuh asli yang tersisa di tengah bekas susunan formasi. Kemudian tangannya mulai bergerak, mengeluarkan banyak bahan berharga. Akhirnya, dia memuntahkan api ungu dan semua bahan tersebut langsung meleleh. Raja Iblis 6 keinginan menunjuk dengan jarinya. Cairan berbagai warna mulai bergerak dan memasuki bekas susunan formasi dalam urutan tertentu. Ketika cairan terakhir memasuki susunannya, itu mulai bergemuruh. Tiba-tiba, formasi transfer yang berbeda muncul di tempat yang lama. Formasi ini setidaknya berisi 2 kali lipat jumlah simbol dari formasi sebelumnya, ditambah 10 pilar cahaya yang melesat ke langit. Satu demi satu, makhluk tanpa tubuh mengeluarkan jeritan hening saat mereka bergerak di dalam pilar cahaya. Raja Iblis 6 keinginan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, "Formasi transfer telah dibuka. Cepat lemparkan batu roh kualitas terbaik yang kita sepakati. Kali ini aku akan menggunakan 4 buah." Setelah mengatakannya, 4 batu roh kualitas terbaik muncul dari tas penyimpanannya. Keempat batu itu masing-masing terbang ke salah satu pilar dan tetap di tempatnya. Perubahan ini menarik perhatian Wang King Yue yang masih bertarung dengan avatarnya sendiri. Dia kalah dalam pertarungan itu. Serangan avatar yang tak ada habisnya dan 1 tingkat lebih tinggi darinya, berarti dia bisa mati jika dia melakukan satu kesalahan yang menyebabkannya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia didorong keluar dari bintang patah berkali-kali, tetapi semakin dia bertarung, matanya semakin bersinar. Dan tatapan haus darah di matanya menjadi semakin intens. Setelah melihat perubahan dalam formasi transfer, dia mulai ragu dan mundur dari bintang patah. Dia tiba berada di sebelah Duan Muji sambil menatap 4 batu roh kualitas terbaik. Tampak sedikit keserakahan melintas di matanya. Setelah dia kembali, avatarnya perlahan memudar dan kembali menjadi bebatuan yang perlahan berputar di sekitar area tersebut. Wang Lin juga menatap batu roh kualitas terbaik dengan godaan di matanya. Jika bukan karena formasi transfer kuno yang memungkinkan orang untuk berteleportasi melewatinya, maka akan memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai tujuan mereka, dan itu juga penuh dengan bahaya.
Namun satu-satunya cara untuk menggunakan formasi transfer kuno ini adalah dengan memiliki batu roh berkualitas tinggi. Karena batu roh kualitas terbaik sangat langka, maka semua formasi transfer kuno di lautan iblis berada dalam keadaan rusak. Dan banyak di antaranya yang sudah tidak berfungsi. Pada saat ini, Kaisar kuno mengeluarkan dua batu roh berkualitas tinggi dan memandangnya dengan sangat mendalam. Kemudian dia melemparkannya ke arah pilar cahaya. Tuan Muji mengatupkan giginya saat dia mengeluarkan dua batu roh kualitas terbaiknya dari tas penyimpanannya. Hatinya sakit saat dia melemparkannya ke arah cahaya. Dari 10 pilar, 8 diantaranya memiliki batu roh kualitas terbaik. Orang terakhir adalah Bongkok Ming. Dia menepuk katak yang berada di bahunya. Perut katak itu mulai membesar saat dia meludahkan dua benda ke pilar cahaya. Pada saat ini, ke-10 pilar sudah memiliki batu roh kualitas terbaik di dalamnya. Kemudian, pilar cahaya tiba-tiba menghilang dan semua cahaya telah berkumpul di batu roh kualitas terbaik. 10 batu roh ini bersinar seperti 10 matahari yang cerah. Mereka perlahan-lahan turun ke formasi transfer yang menyebabkannya berputar perlahan. Raja Iblis 6 Keinginan mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia berteriak. 1000 tahun yang lalu, lebih dari 100 orang masuk, tetapi kita bahkan tidak benar-benar bisa memasuki area bagian dalam. Pembatasan di luarnya saja membuat kita kesulitan. Dan kita terpaksa mundur pada ujian ketiga, yang mana hanya kita berempat yang berhasil bertahan karena keberuntungan. 1000 tahun kemudian, semua tingkat kultivasi kita meningkat cukup banyak. Kita harus menerobos batasan itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan mata Kaisar kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar ketika dia melangkah ke dalam formasi transfer. Di belakangnya ada si Bongkok Meng, Tuan Muji, dan pemuda yang datang bersama Raja Iblis 6 Keinginan. Adapun Wang King Yue, dia merenung sedikit sebelum masuk ke dalam barisan. Wang Lin menunduk dan matanya berbinar saat dia masuk. Setelah ketujuh orang itu memasuki susunan transfer, Raja Iblis 6 Keinginan mengeluarkan suara gemuruh dan susunan itu mulai bergerak. 10 batu roh kualitas terbaik hancur, menciptakan gelombang energi spiritual yang kuat. Semua gunung di sekitarnya berubah menjadi debu dan bahkan bintang patah pun berguncang. Butuh waktu yang sangat lama sebelum energi spiritualnya benar-benar menghilang. Sementara itu di suatu dataran di dalam bintang patah, di langit dataran itu ada cincin cahaya yang berbentuk oval. Dan bagian dalam cincin itu berwarna gelap. Di bawah cincin oval itu tampak formasi transfer. Pada saat ini formasi transfer mulai bersinar dan 7 sosok pun muncul. Kaisar kuno adalah orang pertama yang keluar. Dia menatap cincin berbentuk oval di langit dengan sedikit obsesi di matanya. Dia melompat dan muncul di samping lingkaran cahaya sebelum mengitarinya sebentar. Kemudian dia berkata, "Sepertinya tidak ada orang lain yang datang ke sini dalam 1000 tahun terakhir. Segel yang kita tinggalkan masih utuh." Setelah mengatakannya, dia membuka tangannya dan bergerak di depan cincin opal. Sesekali terlihat akan ada irisan hitam yang keluar saat dia memasukkan tangannya. Wang Lin jelas bisa merasakan Tuan Muji, Raja Iblis 6 Keinginan, dan si Bongkok Meng menghela napas lega setelah mendengar kata-kata itu. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dataran di dalam bintang patah benar-benar sunyi. Itu tampak tak berujung dan ditutupi oleh langit gelap tak berujung. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah semacam pembatasan yang kuat. Raja Iblis 6 Keinginan memandang Wang King Yue dan Wang Lin sebelum berkata dengan nada berat, "Selamat datang di bintang patah. Tidak peduli apakah Tuan Muji pernah berbicara dengan kalian tentang tempat ini sebelumnya. Namun aku harus menekankannya lagi. Setelah melewati cincin oval, kita akan memasuki ruang misterius. Menurut informasi yang kami peroleh dari sebuah warisan, ada mayat dewa kuno di sana.
Kekuatan para dewa kuno berasal dari tubuh mereka. Jadi tubuh mereka sangat besar. Bahkan dewa kuno terlemah pun setidaknya seukuran planet Suzaku. Aku dapat memberitahumu bahwa dewa kuno ini sudah dewasa. Ukurannya seperti beberapa planet Suzaku yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya adalah karena meskipun dewa kuno telah mati, kesadaran kedewaannya tidak hancur, tetapi tetap dalam kondisi hibernasi. Jika kita bisa masuk ke dalam dan mendapatkan ingatannya, maka teknik apapun dari ingatannya akan menjadi teknik yang sangat kuat saat ini. Adapun harta sihir, karena tidak ada harta sihir yang digunakan oleh para dewa kuno yang dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya, maka semuanya disimpan di dalam tubuhnya. Jika kalian beruntung, kalian akan dapat menemukannya. Ada juga pil. Kultivasi dewa kuno memerlukan pil, dan hal-hal yang mereka konsumsi jauh lebih berharga daripada yang bisa kita bayangkan. Namun, mereka tidak menyerap 100% pilnya, sehingga sebagian sisa pilnya tersimpan di dalam tubuh mereka. Tujuan kita kali ini adalah pil transformasi jiwa yang dapat ditemukan di dalam pembuluh darah dewa kuno. Mata Wang Qingyue berbinar saat dia menatap cincin oval di langit dan mulai merenung. Si bongkok Meng menyentuh bintil di wajahnya dan berkata, 6 keinginan, Duan Muji, ini tidak akan menjadi masalah jika kita tidak dapat menembus batasan tersebut. Tetapi jika kita berhasil menerobosnya, bagaimana kita akan membagi item itu? Raja Iblis 6 keinginan memandang Wang Qingyue dan berkata, adapun untuk item, itu akan didistribusikan secara merata. Tetapi jika ada pil transformasi jiwa, biarkan keterampilan kita yang memutuskannya. Duan Muji tertawa kecil dan berkata, masih terlalu dini untuk membicarakan masalah ini. Tidak akan terlambat untuk mengambil keputusan setelah kita melanggar batasan tersebut. Tatapan si bongkok Meng tertuju pada pemuda yang mengikuti Raja Iblis 6 keinginan lalu berkata, aku ingin tahu apa yang akan dilakukan teman kecil ini untuk membantu kita menerobos batasan tersebut. Raja Iblis 6 keinginan memandang Wang Lin dan dengan dingin berkata, sama seperti dia, orang ini akan berguna dalam percobaan ketiga. Orang ini adalah seorang kultivator dari negara kultivasi peringkat 3 Tianzhu. Dia ahli dalam teknik hantu yang mungkin berguna melawan makhluk di dalam percobaan ketiga. Aku telah menghabiskan beberapa tahun untuk menemukannya. Jadi begitu, ujian ketiga. Saat itu, kita dihentikan pada ujian ketiga. Aku berharap kita bisa menembus ujian itu kali ini. Bongkok Meng tersenyum aneh saat tatapannya beralih ke Wang Lin dan pemuda itu. Sementara itu kaisar kuno yang berada di depan cincin opal mulai menggerakkan tangannya lebih cepat, menyebabkan irisan hitam tampak seperti hujan. Ekspresinya menjadi serius saat dia menutup tangannya dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, irisan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin opal. Mereka berkumpul dan membentuk seekor naga. Itu mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyusut dan mendarat di telapak tangan kaisar kuno. Sudah selesai, ayo masuk. Kaisar kuno menarik napas dalam-dalam. Setelah menyingkirkan naga itu, dia mengeluarkan 2 gelang giok. Gelang yang lebih besar berwarna merah, sedangkan gelang yang lebih kecil berwarna abu-abu. Sambil memegang kedua gelang itu, kaisar kuno ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke dalam cincin oval dan menghilang. Mata Raja Iblis 6 keinginan menyipit saat dia meraih pemuda itu dan melompat masuk. Wang Qingyue menjilat bibirnya dan segera mengikutinya. 2 yang tersisa adalah Duan Muji dan si bongkok Meng. Setelah mereka saling memandang, mereka menoleh ke arah Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang ke udara dan berhenti di depan lingkaran cahaya. Dia mengulurkan tangannya ke Duan Muji dan berkata, sejak aku tiba di tempat ini, aku berharap senior dapat menepati janji. Duan Muji tertawa dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Setelah kita berhasil melewati ujian ketiga, secara alami aku akan memberikannya padamu.
Wang Lin dengan dingin menatapnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Si Bongkok Meng tertawa kecil saat dia memperhatikan mereka. Setelah selesai memperhatikan mereka berdua, dia berjalan melewati Duan Muji dan masuk ke dalam cincin oval. Duan Muji menatap Wang Lin. Dia merenung sebentar sebelum mengambil 2 pil dan melemparkannya ke arah Wang Lin. Dia berkata dengan nada yang berat, "Ambillah." Wang Lin menangkapnya dan memeriksanya. Pil ini memang seperti yang digambarkan Li Muan. Yang lebih kecil adalah pil transformasi bumi, dan yang lebih besar adalah pil pembentukan Nesensol. Setelah dengan hati-hati menyimpannya, Wang Lin masuk ke dalam cincin oval tanpa sepatah kata pun. Saat dia masuk, dia merasa seperti baru saja melewati lapisan cahaya tipis. Pemandangan di hadapannya membuatnya menghirup udara dingin dan menatap apa yang ada di hadapannya dengan tercengang. Tempat ini sangat mirip dengan dunia pembusukan. Itu juga merupakan tempat kegelapan tanpa akhir. Satu-satunya perbedaannya adalah ada banyak sekali pilar batu besar di sini. Pilar-pilar batu ini tetap bertahan oleh kekuatan misterius dan perlahan-lahan bergerak maju. Wang Lin sedang berdiri di salah satu pilar batu. Bagian atas pilar batu itu lebarnya 300 kaki. Dan dialah satu-satunya orang yang berada di atasnya. Di bawah pilar batu ada kehampaan yang tak ada habisnya. Kemudian melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang yang masuk sama seperti dia. Semua orang berdiri sendiri di masing-masing pilar batu. Dari pengamatan Wang Lin, dia dapat melihat bahwa Duan Muji, Raja Iblis 6 Keinginan, si Bongkok Meng, dan Kaisar Kuno sangat tenang. Wang Qingyue sedang merenung sambil melihat ke tepi pilar menuju kehampaan. Sementara pemuda itu sedang duduk di pilar batu sambil menatap ke sekeliling dengan keterkejutan di matanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia merasakan tidak ada kekuatan yang menghentikan kekuatan jiwanya. Tetapi mengingat monster tua yang kuat di sekitarnya, dia tidak berani menyebarkannya terlalu jauh. Pada saat ini, suara Raja Iblis 6 Keinginan terdengar dari kejauhan. "Tidak ada bahaya di sini, karena ini hanyalah sebuah lorong. Kalian hanya perlu tetap berada di pilar batu." Setelah Wang Lin mendengar ini, dia duduk dan melihat pilar batu yang perlahan bergerak maju. Dia memperhatikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Jadi dia memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya dan menyentuh tas penyimpanan yang dia dapatkan di aliansi Hoven. Segera kekuatan jiwanya memasuki tas penyimpanan itu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Wang Lin terkejut, tetapi ini bukan waktunya untuk mengujinya. Jadi dia perlahan menarik tangan kanannya dan melihat ke sekelilingnya lagi. Wang Qingyue yang sedang melihat ke tepi pilar batu tiba-tiba berteriak. "Apa itu?" Dalam kehampaan tak berujung di bawah mereka, 2 cahaya terang tiba-tiba menyala. Kedua cahaya ini memiliki lebar beberapa kaki. Wang Lin segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa itu bukanlah cahaya biasa, melainkan sepasang mata. Tak lama kemudian, sepasang mata itu menghilang, namun segera muncul kembali. Hanya saja kali ini lebih besar. Si Bongkok Meng berjalan ke tepi pilarnya dan melihat ke bawah dengan ekspresi muram. Dia melambaikan tangan kanannya dan bubuk biru jatuh dari telapak tangannya. Saat bubuk biru itu jatuh, itu mengeluarkan cahaya hantu. Semakin turun, semakin terang cahaya hantunya. Dan ketika akhirnya mendarat di sepasang mata, sebuah pemandangan yang menyebabkan semua orang menghirup udara dingin pun terjadi. Makhluk di bawah ini adalah makhluk yang sangat besar. Itu mirip seekor ular. Ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Dengan apa yang ditunjukkan oleh cahaya hantu, panjangnya setidaknya 10.000 kaki dan lebarnya setidaknya 1.000 kaki. Tubuh yang diselimuti warna ungu kemerahan bersinar di bawah cahaya hantu. Dan ketika membuka mulutnya, ketajaman giginya akan membuat siapapun menggigil. Ekspresi si Bongkok Meng menjadi sangat jelek saat dia melambaikan tangannya. Cahaya itu segera menghilang dan kegelapan kembali menyelimuti area itu. Si Bongkok Meng merenung sejenak sebelum perlahan berkata, "Pada titik terlemahnya, kekuatan binatang buas itu sama dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir."
Ekspresi Raja Iblis Enam Keinginan suram saat dia mencoba berkata dengan tenang, "Jangan menyerangnya. Saat terakhir kali, kami bisa lewat dengan aman. Jadi selama kita tidak membuatnya marah, itu akan baik-baik saja." Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari bawahnya. Sepasang mata itu menjadi semakin besar saat makhluk itu menghampirinya. Semua orang segera berdiri. Si Bongkok Meng dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan membuangnya lalu berteriak, "Menelannya akan mencegah racun itu membunuhmu." Raja Iblis Enam Keinginan melompat dan dia tiba di samping pemuda yang dibawanya. Dia meraih pemuda itu lalu menangkap pilnya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, Duan Muji melihat ke arah Wang Lin. Ketika dia melihat ekspresi Wang Lin tenang, dia sedikit ragu sebelum mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, "Ikuti aku." Setelah mengatakannya, dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Wang Lin menangkap pil dari si Bongkok Meng, tetapi dia tidak segera menelannya. Dia melihat ke sekeliling dan setelah melihat orang lain menelannya, dia hanya memasukkannya ke dalam mulutnya kemudian melompat ke udara. Semua orang dengan cepat melarikan diri dengan melompat dari satu pilar batu ke pilar berikutnya. Pilar-pilar itu sepertinya terus berjalan tanpa henti. Wang Lin tetap berada di belakang Duan Muji. Raungan dari bawah menjadi semakin keras dan pilar-pilar batu di sekitarnya menjadi tampak bergetar. Saat ini, salah satu pilar batu di belakang mereka hancur saat kepala ular menghantamnya. Setelah pilarnya hancur, kepala raksasa itu muncul menampilkan kepalanya yang sangat besar. Gelombang bau amis datang dari belakang mereka. Wang Lin masih menyimpan pil di dalam mulutnya saat dia melompat dengan cepat. Adapun kelainan di belakang mereka, tidak ada seorang pun kecuali pemuda itu yang menoleh ke belakang untuk melihatnya. Saat ini, semua orang fokus sepenuhnya untuk bergerak maju. Hasilnya, semua orang melaju dengan kecepatan tinggi. Orang tercepat adalah Wang Qingyue yang mengetahui teknik melarikan diri 5 elemen. Orang ini setengah transparan dan terbang dengan arah yang berbeda dari orang lain. Dia terbang lurus ke depan dan setiap kali ada pilar batu yang menghalanginya, dia akan langsung menuju ke arah itu. Tubuhnya akan menghilang saat dia menyentuh pilar dan muncul kembali di sisi lain. Binatang raksasa yang mirip ular itu menatap dengan tatapan dingin ke arah orang-orang yang melompat di depannya. Setelah mengeluarkan gelombang gemuruh, dia segera mengangkat tubuhnya, menampilkan panjangnya yang lebih dari 10.000 kaki, lalu membantingnya ke bawah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.